Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-41. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Tohjoyo pun kemudian berjalan kembali ke tempatnya. Ketika ia lewat di samping Anusapati, ia masih sempat mencibirkan bibirnya. Anusapati sama sekali tidak menanggapinya, tetapi agaknya ia lebih terikat pada keharusan menyesuaikan diri dengan tata upacara, sehingga ia tidak dapat berbuat sebebas adik tirinya, Tohjoyo. Apalagi sifat pribadi Anusapati memang sangat berlainan dengan sifat Tohjoyo yang lebih terbuka, bebas dan merasa dirinya dapat berbuat apapun tanpa dimarahi oleh ayahandanya, Sri Rajasa. Serta dengan penuh kesadaran ia mengerti bahwa ia adalah putra tersayang orang yang paling berkuasa di Singasari dan yang kini bahkan menguasai seluruh daerah Kediri. Peristiwa yang tampaknya kecil itu memang tidak mempengaruhi keseluruhan upacara. Para senopati dan pemimpin Singasari yang mengikuti Sri Rajasa hanya tertegun sejenak. Namun mereka pun segera tersenyum pula, apalagi mereka yang mempunyai anak laki-laki sebesar Tohjoyo. Mereka pun telah terbayang wajah anak-anak mereka, seolah-olah mereka pun ingin segera memeluknya pula. Tetapi mereka masih harus menyelesaikan upacara itu, barulah mereka boleh pulang ke rumah masing-masing. Tetapi peristiwa yang sekejap itu benar-benar telah membekas di dada beberapa orang. Sri Rajasa sendiri kemudian segera melupakannya. Ia pun segera melangkah maju, sambil tersenyum pula betapa hambarnya ia mengangguk-angguk ketika putra mahkota secara resmi berlutut di hadapannya dan membungkukkan kepalanya dalam-dalam sambil menyembah. Dengan ujung jari-jarinya, Sri Rajasa menyentuh punggung anak itu sambil berkata, "Terima kasih anakku, bangkitlah." Anusapati pun kemudian bangkit dan berdiri sambil menundukkan kepalanya. Dengan ujung jarinya pula, Sri Rajasa mengangkat dagu Anusapati sambil berkata, "Kau tampak pantas sekali dengan pakaian kebesaranmu, Anusapati." Anusapati menjawab tersipu-sipu, "Terima kasih ayahanda." "Bagus, kau memang pantas menjadi seorang putra mahkota. Nah, duduklah." Anusapati pun kemudian dibawa oleh seorang senopati kembali ke tempatnya di sisi sebelah kanan singgasana Sri Rajasa. Hal itu pun seolah-olah tidak menumbuhkan sesuatu masalah di dalam upacara itu. Sri Rajasa sudah memenuhi adat sebagai seorang raja yang menerima sambutan seorang putra mahkota. Namun di dalam kesempatan itu, hati Kendedes, permaisuri Singasari itu benar-benar telah tertusuk. Bukan saja karena Tohjoyo seakan-akan merebut kesempatan pertama menerima salam Sri Rajasa setelah membawa kemenangan dari medan perang.
Tetapi sikap Sri Baginda sendiri telah benar-benar melukai hati permaisuri. Sebagai seorang permaisuri, ia sudah mendapat tempatnya tersendiri, duduk di sebelah kiri Sri Rajasa, sedang Ken Umang sebagai istri kedua Sri Baginda duduk di belakangnya. Tetapi ternyata hati Ken Dedes sebagai seorang istri benar-benar telah pecah. Ketika Sri Rajasa menerima sambutan Toh Joyo itu, maka Sri Rajasa telah bertanya kepada anak itu, "Di mana ibumu?" Tetapi kepada Anusapati, Sri Rajasa sama sekali tidak bertanya tentang ibunya. Mungkin karena tempat permaisuri yang sudah pasti itulah yang menyebabkan Sri Rajasa tidak bertanya. Namun sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, Ken Dedes benar-benar telah tersinggung karenanya. Ternyata bukan saja Ken Dedes yang telah diguncang hatinya di dalam peristiwa itu. Mahisa Agni yang berdiri di belakang Sri Rajasa pun terpaksa meraba dadanya. Hatinya benar-benar bergejolak ketika ia melihat perbedaan sikap di saat-saat Sri Baginda menerima sambutan kedua anak laki-laki itu. Di medan perang, Mahisa Agni benar-benar telah mengagumi Sri Rajasa. Sri Rajasa sebagai seorang prajurit yang berani, tangguh dan yang akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bahkan berhasil mengalahkan dua senopati besar dari Kediri, kakak beradik Mahisa Walungan dan Sri Baginda Kertajaya sendiri. Kemudian Mahisa Agni pun mengagumi sikap Sri Rajasa sebagai seorang yang berjiwa besar, yang pantas untuk memegang tampuk pimpinan suatu kerajaan yang besar seperti Kediri, yang kemudian dipindahkan ke Singasari tanpa memadamkan sama sekali kekuasaan yang ada di Kediri. Namun tiba-tiba kini ia melihat Sri Rajasa sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki yang tidak dapat berdiri adil di antara kedua istrinya, dan sebagai seorang ayah yang tidak adil terhadap anak-anaknya. Meskipun Mahisa Agni pun tahu bahwa Anusapati itu bukan anak Ken Arok, bahkan Mahisa Agni tahu dan meyakini bahwa Ken Arok itulah yang telah membunuh ayah Anusapati. Dengan demikian maka Mahisa Agni menjadi bingung bagaimana ia harus bersikap dan memandang terhadap Sri Rajasa. Sri Rajasa adalah wujud gabungan dari keperwiraan yang paling jantan, keberanian dan kebijaksanaan pula, tetapi juga wujud yang utuh dari kejahatan dan kebencian, kedengkian dan warna-warna hati yang gelap lainnya. Di dalam pandangan mata hati Mahisa Agni, Sri Rajasa adalah wadah dari segala sifat dan watak manusia yang beraneka warna dengan segala macam perwujudannya. Bahkan di dalam gelora hati yang serasa membakar dadanya karena Mahisa Agni melihat mata Ken Dedes yang basah, Mahisa Agni tanpa sesadarnya telah menilai dirinya sendiri. Betapa dahsyatnya Sri Rajasa. Ia mampu membunuh Sri Baginda Kertajaya. Tetapi betapapun tinggi ilmunya, ia tidak akan jauh atau bahkan tidak melampaui kemampuan yang aku miliki sampai taraf ini. Mahisa Agni menelan ludahnya, dan dengan mata yang menyala, ia berkata pula di dalam hatinya, segala macam sifat dan sikap itu memang harus diimbangi. Sekilas teringatlah Mahisa Agni kepada pusaka simpanannya pemberian gurunya,
sebuah trisula kecil yang berwarna kekuning-kuningan. Sejak semula ia merasa bahwa ia memiliki beberapa kelebihan dari Ken Arok yang kini bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Tetapi sejak semula ia melihat bahwa seolah-olah Ken Arok memang tidak akan dapat dikalahkan oleh manusia biasa. Semakin tinggi ilmu lawannya, seolah-olah Ken Arok pun menjadi semakin tangguh. Semakin kuat serangan-serangan lawannya, maka tubuh Ken Arok itu pun rasa-rasanya menjadi semakin kebal. Meskipun ia tidak mempergunakan ilmu tertentu, tetapi justru di dalam kekacauan dan kekasaran itulah terletak kelebihan-kelebihannya di setiap perkelahian. Tetapi Ken Arok tidak akan dapat menghindarkan diri dari kekuatan yang tersembunyi di dalam pusaka itu. Berkata Mahesa Agni di dalam hatinya pula, ia akan menjadi silau dan tidak akan mampu memusatkan segenap kekuatan lahir dan batin yang tanpa disadarinya sendiri telah membuatnya menjadi manusia yang luar biasa. Mahesa Agni itu tersadar ketika seorang senopati mempersilahkannya duduk di sebelah putra mahkota, Anusapati. Seperti terbangun dari tidur, Mahesa Agni tergagap sejenak. Namun segera ia berhasil menguasai dirinya dan sambil tersenyum duduk di sebelah kemenakannya. Sejenak kemudian maka upacara resmi pun dilakukannya. Sri Rajasa menerima seikat sadak kinang dengan segala kelengkapannya, buah jambi, enjet dan daun sirih. Kemudian dilakukannya upacara-upacara yang lain yang memang seharusnya dilakukan. Tetapi agaknya upacara itu memang tidak menarik hati Sri Rajasa sendiri. Ikatan-ikatan kehidupan yang resmi seperti itu tidak begitu disukainya. Ia lebih suka berada di kebun dan halaman sebagai seorang manusia yang bebas, meskipun tidak sebebas selagi ia berada di padang karautan. Namun ternyata kini yang berada di puncak kekuasaan itu, suami istri, bukanlah keturunan raja-raja yang sejak kecilnya digunggung oleh upacara-upacara adat yang membosankan. Ken Arok di masa kecilnya adalah hantu yang menakutkan yang berkeliaran di padang karautan, sebebas burung di udara. Sedang permaisurinya itu adalah seorang gadis padepokan yang lebih banyak bermain di bendungan daripada keharusan memenuhi upacara-upacara, meskipun ayahnya seorang pendeta. Sedang Ken Umang adalah bagaikan seekor kijang yang kehausan, yang menemukan mata air yang jernih melimpah-limpah. Kumpulan orang-orang itulah yang kini duduk di tempat tertinggi di kerajaan Singasari, ditambah dengan Mahesa Agni, seorang yang hampir kehilangan gairah hidupnya setelah ia gagal menemukan sandaran hati. Namun kemudian ia berhasil bangkit dari himbauan perasaan remajanya dan menguasai dirinya sendiri dengan penuh kedewasaan. Karena itulah, maka upacara itu pun tidak berlangsung lama. Sri Rajasa yang kecuali lelah juga segera jemu mengikuti berbagai macam acara-acara resmi. Sehingga dengan demikian, maka upacara itu pun segera berakhir seperti yang diharapkan oleh semua orang yang hadir. Para senopati pun ingin segera pulang ke rumah masing-masing oleh kerinduan yang tidak tertahan-tahan setelah mereka meninggalkan keluarga mereka, istri dan anak-anak. Maka kini mereka telah berada kembali di Singasari.
sehingga seolah-olah kerinduan itu pun menjadi kian bertambah-tambah. Selangkah lagi mereka akan sampai di rumah masing-masing di antara keluarga yang pasti menunggunya dengan penuh harapan. Demikianlah, maka upacara resmi itu pun segera berakhir. Masing-masing segera kembali ke tempatnya. Permaisuri pun segera memasuki bangsal keputren, sedang Ken Umang pun kembali ke bangsalnya, diiringi oleh para embanya dan Tohjoyo. Sejenak kemudian bangsal itu pun telah menjadi sepi. Masing-masing kembali ke dalam lingkungannya yang telah sekian lama ditinggalkannya. Hanya Mahesa Agni sajalah yang kemudian masih merenungi kesepiannya sendiri. Di bangsal keputren, Ken Dedes duduk merenungi keadaan dirinya. Di sampingnya putra mahkota berjalan hilir mudik. Sekali-kali ditatapnya wajah ibunya yang muram. Namun kemudian dilemparkannya pandangan matanya jauh keluar ke batang-batang rumput dan bunga-bungaan di halaman. Adalah sama sekali di luar dugaan ketika Anusapati itu kemudian mendekati ibunya. Dengan ragu-ragu ia berjongkok di hadapannya. "Ibu," katanya lirih. Ken Dedes mengangkat wajahnya, kemudian ditatapnya wajah anaknya. "Ibu." Sekali lagi Anusapati memanggil ibunya. "Ada apa, Anusapati? Apakah benar aku pantas mengenakan pakaian ini, Ibu?" "Oh." Ken Dedes memaksa bibirnya untuk tersenyum. "Tentu. Kau pantas sekali mengenakan pakaian itu." Anusapati menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Mudah-mudahan aku benar-benar pantas mengenakan pakaian ini." "Anusapati," desis ibunya. "Kenapa kau berkata begitu?" Anusapati menggelengkan kepalanya. "Kenapa, Anusapati?" Diangkatnya dagu anaknya yang menunduk. "Apakah kau merasa bahwa pakaian ini kurang pantas bagimu?" Anusapati tidak segera menyahut. Diamat-amatinya pakaiannya seolah-olah ia tidak mempercayainya. Ken Dedes pun kemudian berjongkok pula di hadapan anaknya. Sambil menepuk kedua bahunya, ia berkata, "Apakah kau ragu-ragu?" Jawab Anusapati pun telah mengejutkannya. "Iya, Ibu." Dada Ken Dedes berdesir. Agaknya perasaan Anusapati cukup tajam untuk menangkap keadaan di sekitarnya, dan apalagi yang langsung menyangkut dirinya. "Kenapa kau ragu-ragu, Anusapati? Kenapa?" Anusapati tidak menjawab, tetapi diedarkannya pandangan matanya kepada para emban yang berada di dalam bangsal itu pula. Seakan-akan ada sesuatu yang akan dikatakannya, tetapi tidak boleh didengar oleh orang lain. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ditariknya putranya itu berdiri sambil berkata, "Jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Kau adalah putra mahkota. Kau harus melatih dirimu untuk menghadapi tanggung jawab yang besar. Jangan kau biasakan dirimu mempersoalkan hal-hal yang terlampau kecil. Soal pakaian misalnya." Anusapati memandang ibunya dengan tatapan mata yang dalam. Ada sesuatu yang masih ingin dikatakannya, tetapi seolah-olah tertahan di kerongkongan. Ken Dedes sebagai seorang ibu melihat percikan persoalan di dada putranya, tetapi ia sadar bahwa Anusapati tidak akan mengatakannya di hadapan para emban.
Karena itu, maka Ken Dedes itu pun tidak akan memaksanya untuk mengatakannya. Maka Ken Dedes pun kemudian berkata, Anusapati, upacara telah selesai. Biarlah embanmu melayanimu berganti pakaian. Pakaian kebesaran itu harus segera disimpan. Nanti apabila Ayahanda Sri Baginda telah selesai dengan membenahi dirinya, mungkin kau diperlukannya. Kau harus menghadap mendengarkan cerita Ayahanda tentang peperangan yang telah dimenangkan itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Baiklah ibu, aku akan berganti pakaian. Anusapati pun kemudian meninggalkan bangsal keputren bersama embannya. Emban yang menemukan sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan anak itu, sehingga ia sudah berketetapan untuk tidak melakukan pesan Ken Umang sebaik-baiknya. Tiba-tiba hatinya yang berbisa setajam bisa ular itu menjadi luluh oleh kepribadian yang lembut dan keprihatinan yang berat pada Anusapati. Dengan kasih sayang, Anusapati pun kemudian dilayaninya berganti pakaian di dalam biliknya sendiri di bangsal yang lain. Sejenak Anusapati tidak berkata sepatah kata pun, karena angan-angannya yang sedang diliputi oleh suatu teka-teki yang tidak terpecahkan. Sebenarnya ia ingin menanyakan kepada ibunya, tetapi pertanyaan itu tidak dapat diucapkannya. Namun betapa dadanya serasa telah disesakkan oleh teka-teki itu, sedang orang yang terdekat saat itu adalah mbahnya. Karena itu, untuk mengurangi kepepatan di dadanya, Anusapati tidak dapat menahan pertanyaannya lagi. Bibi, Katanya kemudian, apakah aku pantas mengenakan pakaian kebesaran seorang putra mahkota? mbahnya terkejut. Ia mendengar pertanyaan itu pula di hadapan Ibunda Permaisuri, dan sekarang pertanyaan itu diberikannya kepadanya. Tuanku, Berkata emban itu kemudian, bukankah Tuan Putri sudah berpesan, jangan memikirkan hal yang kecil-kecil, mulailah memikirkan masalah-masalah yang besar. Pakaian itu adalah pakaian kebesaran putra mahkota. Pakaian itu adalah pertanda bahwa tuanku sudah mendapat kedudukan sebagai seorang putra mahkota. Pantas atau tidak pantas, itu pun sama sekali tidak penting. Karena siapapun yang menjadi putra mahkota memang harus mengenakan pakaian itu. Seandainya ia gemuk berkulit hitam, atau kurus berkulit kuning, atau pendek atau tinggi, semuanya akan mengenakan pakaian kebesaran serupa itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, Bibi, aku tidak ingin menanyakan tentang pakaian itu. Apakah sesuai dengan tubuhku atau tidak? Jadi, maksudku, apakah aku pantas mengenakan pakaian itu? Maksudku, apakah aku pantas menjadi seorang putra mahkota? Oh, emban itu terpaku sejenak di tempatnya. Pertanyaan itu telah menggetarkan jantungnya. Dalam pertanyaan itu terselip sesuatu yang dalam sekali. oh, inikah yang dikehendaki oleh Sri Rajasa dan Tuan Putri Ken Umang? Sejenak emban itu termenung. Ia adalah emban bukan emban kebanyakan. Ia telah dikirim oleh Ken Umang untuk membantunya menekan perkembangan jiwa Anusapati agar putra mahkota itu tidak dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya.
dan di saat-saat permulaan ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia telah membantu membuat Anusapati semakin kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Tiba-tiba ia sadar betapa jahatnya perbuatan itu, betapa jahatnya usaha itu. Bagaimana, Bibi? Terdengar Anusapati mendesak. Apakah aku pantas mengenakan pakaian-pakaian itu? Tiba-tiba diraihnya Anusapati di dalam pelukannya. Emban itu tanpa disadari telah menangis sambil memeluk putra mahkota itu erat-erat. Kenapa Bibi menangis? Apakah aku menyakiti hati Bibi? Tidak, tidak, Nger, tidak. Tuanku tidak menyakiti hati Bibi. Kenapa Bibi menangis? Tidak apa-apa, Tuanku. Hamba tidak apa-apa. Anusapati menjadi heran, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ketika pelukan embannya itu dilepaskan, Anusapati berdiri termangu-mangu. Tuanku, putra mahkota adalah putra mahkota yang paling cakap, yang paling sesuai, dan yang paling tepat memangku jabatannya. Tuanku kelak akan menjadi raja besar yang memerintah seluruh daerah Kediri Lama. Tuanku akan menggantikan Ayahanda Sri Rajasa. Karena itu tuanku harus mantap. Tuanku tidak boleh ragu-ragu. Seperti Ayahanda Baginda, tidak ragu-ragu pula. Tetapi Anusapati menjadi ragu-ragu. Tetapi kenapa, Tuanku? Apakah Tuanku kecewa karena sesuatu? Anusapati ingin mengucapkan sesuatu, tetapi diurungkannya niatnya. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengatakannya kepada orang yang masih dianggapnya orang lain. Sudahlah, Tuanku. Tuanku harus berganti pakaian. Mungkin Tuanku Sri Rajasa akan segera memanggil Tuanku setelah Ayahanda Baginda beristirahat sejenak. Agaknya sebelum Ayahanda Baginda menceritakan kemenangan yang dibawanya dari medan perang, dengan resmi nanti malam di bangsal Paseban Luar, yang akan dihadiri oleh pemimpin pemerintahan selengkapnya. Ayahanda Baginda akan menceritakannya kepada putra mahkota. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan hati yang kosong, Anusapati pun kemudian menukar pakaiannya dengan pakaian sehari-hari. Kalau Sri Rajasa yang kemudian beristirahat di bangsal induk istana memanggilnya, maka ia harus sudah siap. Setelah selesai berpakaian, maka Anusapati pun duduk merenung di dalam ruangan yang sepi itu. Embannya masih membenahi pakaian kebesarannya yang harus disimpannya baik-baik. Di luar 1-2 orang emban berjalan hilir mudik menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Beberapa saat Anusapati duduk merenung. Ia memang mengharap untuk dapat menghadap Ayahanda Baginda. Bagaimana cerita tentang peperangan yang baru saja dilakukan itu? Pasti sangat menarik perhatian. Terbayang di dalam angan-angan Anusapati sepasukan prajurit yang berderap maju dengan senjata yang telanjang di tangan, dengan tekad yang menyala di setiap dada di dalam mengemban tugas, mempertaruhkan nyawa. Mereka adalah prajurit-prajurit, katanya di dalam hati. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepadanya. Tidak ada utusan Ayahanda Baginda yang memanggilnya. Anusapati akhirnya duduk terkantuk-kantuk di tempatnya. Kekecewaan yang memang sudah ada di dalam hatinya, keraguan-raguan dan kurang percaya kepada diri sendiri membuatnya tidak berpengharapan lagi
untuk dapat menghadap Ayahanda Baginda untuk mendengarkan cerita tentang peperangan itu. Anusapati menggeleng-gelengkan kepalanya ketika kantuknya benar-benar telah mencekam matanya. Karena itu, untuk mempertahankan diri dari kantuk yang sangat, ia pun berdiri dan melangkah keluar pintu bangsal. Di luar ia melihat dua orang prajurit peronda yang sedang berkeliling. Ketika kedua prajurit itu melihat Anusapati, mereka pun menganggukkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah tuanku tidak menghadap Ayahanda Sri Rajasa?" Anusapati mengerutkan keningnya. "Ayahanda Sri Baginda sedang bercerita tentang perang yang baru saja berlangsung kepada adik-adik tuanku. Kenapa tuanku tidak menghadap?" Dada Anusapati berdesir. "Apakah Ayahanda memanggil adik-adikku?" "Ya tuanku, hambalah yang memanggil tuanku Tohjoyo bersama adik-adik. Apakah tuanku akan menghadap?" Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Apakah kalian mendapat perintah untuk memanggil aku?" Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun dengan berat salah seorang dari mereka berkata, "Ampun tuanku, hamba tidak mendapatkan perintah itu. Hamba kira orang lainlah yang mendapat perintah melakukannya." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih, aku akan menunggu di sini." Kedua orang prajurit itu pun kemudian menganggukkan kepala mereka sekali lagi dan pergi meninggalkan Anusapati yang termangu-mangu. Sepeninggal orang itu, Anusapati melangkah masuk ke dalam biliknya sambil menundukkan kepalanya. Ternyata ia tidak ikut mendapat kesempatan untuk melepaskan kerinduan Ayahanda setelah sekian lama berpisah. Tanpa disadarinya, maka Anusapati pun duduk dengan lesu sambil mengusap setitik air mata yang membasahi pelupuknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.